Teman-teman, salam dua jempol, salam perjuangan, salam sukses. Gembira sekali ketemu lagi untuk membahas beberapa soal berkaitan dengan SKB Pamong Belajar. Mudah-mudahan sehat ya teman-teman. Kita ke soal yang pertama. Instrumen pengkajian atau alat pengumpul data utama pengkajian program adalah A. Observasi atau pengamatan, B. Daftar pertanyaan, C. Panduan wawancara, D. Pengkaji sendiri, atau E. Alat perekam. Jadi apakah instrumen pengkajian atau alat pengumpul data utama pengkajian program? Yang mana jawabannya teman-teman? Dicoba dulu. Ya, yang benar jawabannya adalah D, yaitu pengkaji sendiri. Pembahasannya, instrumen pengkajian atau alat pengumpul data utama pengkajian program adalah pengkaji sendiri. Pengkaji sendiri itu berarti orang yang berperan sebagai pengkaji pengkajian program. Jadi orangnya. Artinya bahwa pengkaji sendiri sebagai alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya pengkajian. Sebagaimana dikemukakan oleh S. Nasution, bahwa pengkaji adalah key instrument atau alat utama, yaitu pengkaji sendiri yang bertindak sebagai pengamat. Namun demikian, sebagai pedoman dalam melakukan pengamatan, pengkaji membekali diri dengan, nah ini penting untuk dipahami ya teman-teman, dengan satu pedoman wawancara. Artinya biasanya cara pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara ini biasanya seorang pengkaji biasanya menggunakan panduan atau pedoman wawancara. Sehingga wawancaranya itu terarah ya teman-teman. Yang kedua, perlu memiliki catatan lapangan atau field note. Catatan lapangan tentu berkaitan dengan apa yang didapatkan, satu dari hasil observasi atau pengamatan, dua dari hasil wawancara. Tujuannya adalah untuk memperdalam dan memperluas dengan tema dan kondisi yang ada. Soal yang kedua. Sunario adalah seorang pamong belajar. Ia diberi tugas oleh atasannya untuk melaksanakan pengkajian program untuk mengetahui keefektifan program yang telah dilaksanakannya selama ini. Langkah yang paling awal yang dilakukannya dalam proses penyusunan pengkajian adalah A. Menyusun desain atau rancangan usulan pengkajian, B. Menyusun usulan atau proposal pengkajian, C. Menyusun makalah atau laporan pengkajian, D. Menyusun rencana tindak lanjut atau RTL, E. Menyusun evaluasi. Silakan dicermati ya teman-teman. Pertanyaannya adalah langkah yang paling awal yang dilakukan oleh seorang pengkaji program. Ya, jawaban yang benar adalah menyusun desain atau rancangan usulan pengkajian. Jadi langkah pertamanya menyusun desain atau rancangan usulan pengkajian. Kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Desain atau rancangan usulan pengkajian adalah langkah yang paling awal dalam proses penyusunan pengkajian. Usulan pengkajian merupakan langkah berikutnya. Jadi, kalau kita bagi stepnya, seorang pengkaji pertama dia harus menyusun rancangan usulan pengkajian atau desain rancangan usulan pengkajian. Dari desain atau rancangan usulan pengkajian ini kemudian menghasilkan usulan pengkajian atau proposal.
Nah, setelah itu, yang berikutnya, apabila telah dilaksanakan pengkajian, maka menghasilkan makalah atau laporan penelitian. Jadi, suatu pengkajian program, paling tidak step dokumennya satu adalah dalam bentuk desain atau rancangan usulan pengkajian. Yang kedua nanti adalah dalam bentuk usulan pengkajian atau proposal istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah makalah sebagai hasil akhirnya. Makalah berarti ini adalah laporan pengkajian program. Nah, desain atau rancangan usulan pengkajian ini memberi gambaran secara menyeluruh tentang pokok masalah yang hendak diteliti, teori atau konsep, serta data yang dipakai untuk melakukan pengkajian, kemudian cara pengkajian, dan hasil yang diharapkan akan dicapai. Desain rancangan usulan pengkajian ini dipakai untuk menilai apakah seorang itu bisa mulai melakukan pengkajian secara mandiri ya teman-teman. Artinya, dari desain atau rancangan itu sudah tergambar apakah pengkajian program itu bisa dilaksanakan. Dasarnya adalah dari kelayaan desain atau rancangan usulan pengkajian. Nah, apa manfaat desain atau rancangan usulan pengkajian? Ada 4, teman-teman ya. 1, sebagai kerangka operasional pengkajian atau blueprint. Yang kedua, menegaskan kedalaman atau intensitas dan keleluasaan. Ini keluasan ya, atau ekstensitas dari pengkajian. Yang ketiga, memperkirakan pengkajian yang akan dihadapi dan desain atau rancangan alternatif penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, mengetahui kelemahan hasil pengkajian. Kita ke soal yang ketiga. Yang bukan merupakan isi desain rancangan pengkajian program adalah A. Judul, latar belakang, dan perumusan masalah. B. Kajian teori dan kerangka pemikiran. C. Tujuan dan manfaat pengkajian. D. Metodologi pengkajian yang memuat metode, jenis pengkajian, populasi dan sampel, variabel, ini variabel ya teman-teman, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Atau E. Jadwal, organisasi pengkajian, pembiayaan, dan kesimpulan. Pertanyaan teman-teman yang bukan merupakan isi dari desain rancangan pengkajian. Yang mana kira-kira jawabannya teman-teman? Ya, yang bukan adalah yang E. Kenapa yang E? Alasannya adalah semestinya dalam desain rancangan pengkajian program tidak memuat kesimpulan. Jadi kesimpulan itu sudah ada dalam makalah atau laporan pengkajian program. Jadi hasil akhir dari sebuah pengkajian program adalah dalam bentuk makalah atau laporan pengkajian program. Di sanalah termuat kesimpulan. Kita lihat ya teman-teman, contoh format sistematika desain atau proposal pengkajian. 1, jelas dia memuat judul pengkajian. Yang kedua, memuat latar belakang. Judul biasanya menggambarkan variabel di dalam kajian atau suatu penelitian. Misalnya, hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Itu judulnya. Kemudian latar belakang, teman-teman, ini isinya adalah data, informasi yang berkaitan dengan mengapa pengkajian itu perlu dilakukan. Biasanya dalam latar belakang ini isinya adalah masalah-masalah atau kesenjangan-kesenjangan di dalam
fenomena yang akan dikaji atau diteliti. Biasanya dalam latar belakang ini adalah data, informasi tentang berbagai persoalan yang mendorong dibutuhkannya suatu penelitian atau pengkajian. Nah, yang ketiga, perumusan masalah, teman-teman. Biasanya perumusan masalah itu selalu dalam kalimat pertanyaan. Misalnya, apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar? Kemudian yang keempat nih, kajian teori atau kerangka pemikiran. Kajian teori, dalam kajian teori biasanya isinya adalah tentang variabel-variabel penelitian atau variabel pengkajian. Contoh, kalau membahas tentang pengaruh atau hubungan motivasi dengan prestasi, maka dalam kajian teori ini akan disampaikan tentang variabel apa itu motivasi, apa itu prestasi belajar. Kerangka pemikiran biasanya dalam bentuk hubungan antara variabel, yaitu biasanya motivasi berpengaruh atau berhubungan atau berkaitan dengan prestasi belajar. Nah, tujuan pengkajian biasanya dibagi dua, teman-teman. Maaf ya, salah ya, bukan dibagi dua ya. Yang dibagi dua itu adalah manfaat pengkajian. Tujuan pengkajian biasanya adalah apa yang ingin dicapai dari suatu pengkajian. Misalnya, tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Kemudian, nah ini yang manfaat pengkajian baru biasanya ada dua. Satu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis biasanya memberikan sumbangan untuk memahami apakah misalnya motivasi berkaitan dengan prestasi. Kalau manfaat praktisnya adalah untuk menyelesaikan satu permasalahan atau memberikan satu solusi pemecahan masalah dari hal, topik, atau tema yang dikaji. Nah, yang ketujuh ini metodologi pengkajian. Nah, ini dalam metodologi pengkajian, muatannya tentu banyak, teman-teman. Satu, berkaitan dengan metode. Metodenya bisa kuantitatif atau metode kualitatif. Kita bahas sedikit ya, teman-teman. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang data penelitiannya dalam bentuk angka atau numerik. Sementara metode kualitatif adalah satu metode di mana datanya bukan angka. Contohnya kalau kita bicara tentang peningkatan prestasi dalam persen, itu biasanya kuantitatif. Tetapi bagaimana pendapat, persepsi, atau bagaimana motivasi peserta didik dalam bentuk paparan, nah itu datanya kualitatif. Nah, jenis pengkajiannya seperti apa? Kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi teman-teman kita ketahui, populasi adalah keseluruhan sumber informan. Contoh, kalau di kelas itu ada 100 siswa, berarti populasinya adalah 100. Sementara sampel itu adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber informasi. Contoh, kalau populasi itu siswa jumlahnya 100, sampelnya 25. Nah, 25 ini adalah sampel. Sampel adalah wakil dari populasi yang merepresentasikan atau mewakili populasi. Penentuan sampel ini banyak cara atau teknik samplingnya. Dalam video berikutnya nanti kita bicara tentang teknik sampling dan lain sebagainya. Kemudian variabel, teman-teman. Variabel ini, arti dari variabel adalah sesuatu yang memiliki perbedaan nilai. Contoh, motivasi belajar itu adalah variabel. Kemudian, prestasi belajar itu adalah variabel. Kenapa disebut variabel? Karena motivasi belajar itu bisa diukur. Prestasi belajar bisa diukur. Dia memiliki perbedaan nilai. Nah, indikator ini adalah ukuran dari hal yang ingin dikaji atau diuji.
Kemudian bagaimana cara pengukurannya? Yang ini metode pengumpulan data, teman-teman. Ada wawancara, ya, ada tes, ada kuesioner, atau ada angket. Nah, dalam video berikutnya nanti kita akan membuat soal-soal yang berkaitan dengan metode pengumpulan data. Kemudian yang teknik analisis data, ini teknik analisisnya bisa macam-macam, ya. Ada analisis kualitatif, analisis kuantitatif, kemudian juga analisis sistem dan lain sebagainya. Kemudian jadwal pengkajian kapan dilakukan. Kemudian organisasi tim, ini berarti kepengurusan atau siapa ketua dari tim pengkaji ini, siapa sekretaris, siapa bendahara, siapa validator, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan pembiayaan, berapa biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengkajian. Kemudian baru lampiran penunjang. Sekali lagi teman-teman, semua ini adalah penggambaran dari suatu desain atau proposal pengkajian. Kalau makalah atau laporan pengkajian nanti tentu ada pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Pembahasan dasarnya adalah setelah ada proses pengumpulan data. Teman-teman, kita ke soal yang keempat. Ya, terima kasih teman-teman ya yang selalu setia menggunakan channel ini untuk belajar. Untuk soal-soal SKB Pamong Belajar ada lumayan banyak ya teman-teman. Silahkan dicek, dicari di playlist, sehingga teman-teman yang baru bisa belajar dengan video-video yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita gunakan bersama-sama dari media-media pembelajaran ini. Ke soal yang keempat, perhatikan paparan berikut ini. Kenyataan di lapangan tentang penyelenggaraan rumah pintar, khususnya di Kota Semarang, penyelenggaraan rumah pintar belum sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pengamatan tentang penyelenggaraan rumah pintar menunjukkan bahwa selama ini rumah pintar hanya menjalankan sentra baca, sedangkan sentra-sentra yang lain seperti sentra bermain, sentra panggung, sentra komputer, sentra kriya baru sedikit yang dikembangkan, bahkan belum sama sekali. Di sisi lain, pengelola rumah pintar belum sepenuhnya memahami hakikat serta tugas pokok dan fungsi rumah pintar yang sebenarnya. Penyebab utama dari minimnya pengetahuan pengelola tentang rumah pintar adalah kurang adanya pendampingan yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten. Paparan tersebut di dalam desain rancangan pengkajian program menggambarkan bagian A. Latar belakang, B. Perumusan masalah, C. Kajian teori dan kerangka pemikiran, D. Tujuan pengkajian, E. Manfaat pengkajian. Silahkan dicermati paparan tersebut, teman-teman. Yang mana jawaban yang tepat? Ya, paparan tersebut menggambarkan latar belakang masalah. Jadi, apa itu latar belakang masalah, teman-teman? Latar belakang masalah itu isinya adalah data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Biasanya, latar belakang atau latar belakang masalah ini berkaitan dengan masalah-masalah yang ada, sehingga mendorong perlunya diadakan pengkajian atau perlunya diadakan suatu penelitian. Latar belakang masalah ini ada dalam bagian awal dari bab pendahuluan. Soal yang kelima, teman-teman. Iya, ini soalnya masih sama ya, tapi pertanyaan yang beda. Perhatikan paparan berikut ini. Kenyataan di lapangan tentang penyelenggara rumah pintar, khususnya di Kota Semarang, bahwa penyelenggara rumah pintar belum sesuai dengan yang diharapkan.
Hasil pengamatan tentang penyelenggara rumah pintar menunjukkan bahwa selama ini rumah pintar hanya menjalankan sentra baca, sedangkan sentra-sentra yang lain seperti sentra bermain, sentra panggung, sentra komputer, dan sentra kriya baru sedikit yang dikembangkan, bahkan belum sama sekali. Di sisi lain, pengelola rumah pintar belum sepenuhnya memahami hakikat serta tugas pokok dan fungsi rumah pintar yang sebenarnya. Penyebab utama dari minimnya pengetahuan pengelola tentang rumah pintar adalah kurang adanya pendampingan yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten. Pertanyaannya, dari paparan tersebut, judul yang tepat suatu desain rancangan pengkajian program adalah A. Manfaat rumah pintar bagi masyarakat di Kota Semarang. B. Pentingnya rumah pintar bagi masyarakat di Kota Semarang. C. Efektivitas pendampingan rumah pintar di Kota Semarang. D. Efektivitas pendampingan rumah pintar di Kota Semarang terhadap partisipasi masyarakat. E. Tantangan rumah pintar di Kota Semarang. Ya, teman-teman, suatu judul penelitian atau pengkajian biasanya menggambarkan variabel penting atau utama. Nah, oleh karenanya judul harus kita temukan dulu variabel utamanya. Kita coba cari ya, kenyataan di lapangan tentang penyelenggara rumah pintar, khususnya di Kota Semarang, bahwa penyelenggara rumah pintar belum sesuai yang diharapkan. Ini belum sesuai. Hasil pengamatan tentang penyelenggara rumah pintar menunjukkan bahwa selama ini rumah pintar hanya menjalankan sentra baca, sedangkan sentra yang lain seperti sentra bermain, panggung, serta komputer baru sedikit yang dikembangkan, bahkan belum sama sekali. Di sisi lain, pengelola rumah pintar belum sepenuhnya memahami hakikat serta tugas pokok dan fungsi rumah pintar. Penyebab utama dari minimnya pengetahuan pengelola rumah pintar adalah kurangnya ada pendampingan. Nah, ini juga variabel ya, teman-teman, yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten. Dari paparan tersebut, judul yang tepat suatu desain rancangan yang pengkajian program adalah kalau A. Manfaat rumah pintar bagi masyarakat Kota Semarang. Ini dari paparan tidak ada permasalahannya ngomongin tentang manfaat. Kedua, pentingnya rumah pintar. Sama ya, paparan masalahnya bukan masalah pentingnya rumah pintar. Yang C, efektivitas pendampingan rumah pintar di Kota Semarang. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Dasarnya apa? Di sini kan ada satu masalah, yaitu belum sesuai yang diharapkan. Kalau belum sesuai yang diharapkan berarti efektif tidak efektif. Maka si peneliti bisa mengkaji suatu permasalahan atau topik yang berkaitan dengan efektivitas pendampingan. Variabel pendampingan ini dari satu masalah. Jadi satu ada masalah belum sesuai dengan yang diharapkan. Kedua ada masalah, yaitu minimnya pengetahuan pengelola tentang rumah pintar karena kurang adanya pendampingan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Yang D kita lihat, efektivitas pendampingan rumah pintar di Kota Semarang terhadap partisipasi masyarakat. Nah, menjadi salah karena ada partisipasi masyarakat. Dalam paparan tidak bicara tentang partisipasi masyarakat. Jadi yang D juga salah. Yang E, tantangan rumah pintar di Kota Semarang. Nah, teks tidak bicara tentang itu. Jadi teman-teman, sekali lagi, suatu judul biasanya adalah payung yang menggambarkan isi dari suatu penelitian atau makalah. Yang kedua, suatu judul biasanya menggambarkan variabel utama yang dikaji dalam suatu penelitian atau kajian program. Jadi,
Kita harus berhati-hati, biasanya suatu variabel itu dikembangkan dari masalah yang ada. Kita ke soal nomor 6. Iya, yang kelima ini jawabannya adalah C. Soal nomor 6, ya teman-teman yang belum subscribe channel ini, mudah-mudahan hari ini sudah kiranya subscribe ya teman-teman, sehingga channel ini lebih maju dan berkembang di masa depan dan bisa memberikan layanan bagi teman-teman yang membutuhkan media belajar khusus bagi CPNS atau materi-materi SBM, PTN, kedinasan, dan lain sebagainya. 6. Seorang perencana desain pengkajian program sedang merancang desain pengkajian program. Masalah yang ingin dikajinya adalah berkaitan dengan media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran PAUD, kaitannya dengan motivasi dan prestasi belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang tepat dalam desain pengkajian program yang disusunnya adalah A. Media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar siswa. B. Untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan motivasi prestasi belajar siswa. C. Apakah media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar siswa. D. Sebagai dasar rekomendasi penggunaan media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar siswa. E. Media adalah segala bahan yang dipergunakan untuk memudahkan penyampaian informasi atau pesan dari pendidik kepada peserta didik. Ya, pertanyaan soal teman-teman adalah tentang rumusan masalah. Dalam pembahasan soal sebelumnya, sudah saya sampaikan bahwa rumusan masalah selalu dalam kalimat pertanyaan. Biasanya adalah pertanyaan dari judul penelitian atau pertanyaan dari variabel-variabel penelitian. Oleh karenanya, yang tepat jelas adalah yang C. Apakah media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar siswa? Jadi, kebetulan hanya satu opsi yang menggunakan kata tanya, sehingga yang benar adalah yang C. Kita lihat yang A, media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar siswa. Nah, teman-teman, yang A ini bisa merupakan rumusan dari suatu hipotesis. Kalau biasanya ditambah kata, diduga media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar siswa. Ya, teman-teman, materi pengkajian program ini tentu menuntut keterampilan penelitian atau riset ya bagi teman-teman. Nah, kita ulang-ulang coba bahwa hipotesis artinya adalah dugaan sementara. Hipotesis berasal dari kata hipo, artinya setengah, tesis artinya benar. Disebut setengah benar karena kebenarannya perlu diuji dalam pengumpulan data dan analisis data berikutnya. Jadi yang A ini bisa merupakan rumusan hipotesis. Misalnya ditambahi kata diduga, media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar siswa. Yang B ini tujuan pengkajian program atau tujuan penelitian. Dari mana teman-teman? Dari ini, kata untuk mengetahui. Nah, berarti ini tujuan dari suatu penelitian atau pengkajian program. Kemudian yang D sebagai dasar rekomendasi, nah ini manfaat dari pengkajian. Ya, manfaat biasanya seperti tadi ya, manfaat itu bisa teoritis atau praktis. Kalau sebagai dasar rekomendasi penggunaan media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar siswa, D ini adalah manfaat praktis.
Kemudian media adalah segala bahan yang dipergunakan. Ini pengertian dari media. Jadi, pengertian media ini ada dalam kajian teoritis atau kajian pustaka. Kita ke soal yang kelima, teman-teman. Sorry ya, ketujuh. Seorang perencana desain pengkajian program sedang merancang desain pengkajian program. Masalah yang ingin dikajinya adalah berkaitan dengan media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran PAUD, kaitannya dengan motivasi dan prestasi belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, variabel dalam pengkajian program tersebut adalah titik. Jadi yang ditanyakan adalah variabelnya. Kita ketahui ya, pengertian dari variabel itu adalah sesuatu yang memiliki perbedaan nilai. Misalnya tingkat pendidikan itu variabel, motivasi belajar itu variabel. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan yang mana variabelnya? Iya. Yang masalah yang dikaji dalam pembelajaran PAUD. Nah, ini kurang tepat, teman-teman. Atau kita ke soal dulu. Masalah yang ingin dikaji adalah berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya adalah sebuah variabel. Kenapa media pembelajaran sebuah variabel? Karena ia adalah sesuatu yang memiliki perbedaan nilai. Artinya ada media pembelajaran A, ada media pembelajaran B. Yang dipergunakan dalam pembelajaran PAUD. Kaitannya dengan motivasi. Nah, ini motivasi adalah variabel. Kemudian prestasi belajar adalah suatu variabel. Nah, kalau kita hubungkan teman-teman, berarti kan media pembelajaran itu berhubungan atau berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar. Kemudian yang B, media pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran. Ini kurang tepat ya, karena hanya satu variabel di sini. Kemudian yang C, media pembelajaran. Nah, ini tepat ya. Media pembelajaran itu variabel, motivasi belajar adalah variabel, dan prestasi belajar adalah juga variabel. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, kita sedikit ke pembahasan ya teman-teman. Apa sih itu variabel dan bagaimana hubungan antar variabel? Nah, dari soal ini kita menemukan ada 3 variabel. 1, variabel media pembelajaran. Nah, variabel media pembelajaran ini posisinya adalah sebagai variabel X atau variabel bebas. Nah, apa itu variabel bebas atau variabel X? Variabel bebas adalah variabel yang menentukan atau mempengaruhi variabel terikat. Nah, di sini ada variabel terikat. 1, motivasi belajar. 2, prestasi belajar. Variabel terikat itu sering juga disebut sebagai variabel Y. Bagaimana hubungan antar variabelnya, teman-teman? Nah, ini ada tanda panah ya, bahwa media pembelajaran itu berhubungan, berkaitan, atau berpengaruh dengan motivasi belajar dan prestasi belajar siswa. Ya, teman-teman ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini banyak manfaatnya bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKB Pamong Belajar. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga sukses dan sampai jumpa kembali.